Malam itu, Raka duduk sendirian di kamarnya, menatap layar ponsel yang gelap. Sudah hampir 1 jam sejak terakhir ia mengirim pesan ke Nara, tapi belum ada balasan. Biasanya, Nara selalu cepat membalas. Kalau tidak langsung, paling lama 10 menit. Tapi kali ini, tenang. Raka memeriksa jam di ponselnya. Sudah hampir pukul 11 malam. Biasanya, di jam segini mereka masih saling mengirim voice note atau sekadar bercanda soal hal-hal random. Ia menghela napas pelan. Mungkin dia lagi capek, gumamnya pada diri sendiri. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Nara sedang marah? Apakah ia salah bicara tadi siang? Atau apakah Nara mulai bosan padanya? Ia membuka kembali chat mereka, membaca ulang pesan-pesan lama, tawa, candaan, curhatan. Semua terasa begitu dekat, tapi juga begitu rapuh. Akhirnya, ia memberanikan diri mengetik lagi. Nara, kamu lagi sibuk ya? Aku cuma mau nanya, kamu baik-baik aja kan? Pesan itu terkirim, centang 2, tapi tidak berubah jadi biru. Raka meletakkan ponselnya di atas kasur, lalu berjalan mondar-mondir di kamar. Hatinya terasa tidak tenang. Baru sekarang ia menyadari betapa pentingnya satu balasan dari Nara baginya. Sekitar 20 menit kemudian, ponselnya akhirnya bergetar. Dari Nara, Raka buru-buru mengambilnya. Maaf Raka, aku baru aja kelar. Aku lagi gak enak badan dari tadi sore. Raka menghembuskan napas lega. Ya ampun, aku kira kenapa? Kamu kenapa? Sakit apa? Nara membalas setelah beberapa detik. Cuma pusing sama capek. Akhir-akhir ini tugas numpuk, terus kepikiran banyak hal. Raka duduk di tepi kasur, mengetik dengan serius. Kamu harus jaga kesehatan tahu. Jangan maksa diri terus. Aku khawatir. Beberapa saat kemudian, Nara mengirim voice note. Suara Nara terdengar pelan, sedikit serak. Raka, makasih ya, kamu selalu perhatian. Kadang aku mikir, kenapa kamu bisa sepeduli ini sama aku? Raka mendengarkan voice note itu berulang kali. Hatinya terasa hangat sekaligus berat. Ia membalas dengan voice note juga. Aku peduli, Nara. Soalnya kamu penting buat aku. Mungkin kedengaran lebay, tapi itu jujur. Setelah itu, suasana chat berubah. Lebih tenang, lebih dalam. Beberapa hari berlalu, kesibukan mulai menyusup ke hubungan mereka. Raka semakin sibuk dengan tugas kampus dan kerja paruh waktu. Nara juga tenggelam dalam deadline dan kegiatan organisasi. Waktu mereka ngobrol jadi berkurang. Yang biasanya video call hampir setiap malam, sekarang hanya 2 atau 3 kali seminggu. Yang biasanya chat sampai dini hari, sekarang sering berhenti di aku. Capek, mau tidur dulu ya. Awalnya mereka saling mengerti. Tapi lama-lama, rasa rindu berubah jadi rasa cemas. Suatu malam, Raka menunggu Nara online. Jam menunjukkan pukul 12:30. Belum ada kabar. Akhirnya, ia menulis, Nara, kamu lupa sama aku ya? Beberapa menit kemudian, balasan datang. Hah, enggak dong, aku cuma lagi ngerjain tugas. Maaf ya. Raka menatap layar lama. Ia mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, aku cuma kangen. Akhir-akhir ini kita jarang ngobrol. Ada jeda lama sebelum Nara membalas. Raka, aku juga kangen. Tapi hidup aku lagi ribet banget. Kadang aku capek sendiri. Raka membaca pesan itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Aku gak mau jadi beban buat kamu. Balasan Nara datang cepat. Kamu bukan beban. Jangan ngomong gitu. Tapi aku takut, Nar. Aku takut kamu perlahan menjauh. Chat itu berhenti beberapa detik. Lalu Nara menulis panjang. Raka, jujur ya. Kadang aku juga takut. Takut kita cuma nyaman karena sering ngobrol.
Takut nanti pas ketemu semuanya bed. Takut kamu kecewa sama aku. Takut aku kecewa sama kamu. Raka menutup matanya sejenak. Ia tidak menyangka Nara menyimpan ketakutan sebesar itu. Nara, aku juga takut. Aku sering mikir, kenapa aku bisa sesayang ini sama orang yang belum pernah aku temuin langsung. Tapi perasaan ini nyata. Beberapa menit kemudian, Nara meminta video call. Saat layar menyala, wajah Nara terlihat lelah. Matanya sedikit sembab, rambutnya diikat seadanya. "Kamu kenapa?" tanya Raka pelan. Nara menggeleng. "Aku cuma capek, sama semuanya." Raka menatapnya penuh perhatian. "Kamu gak sendirian, Nar? Aku ada." Nara terdiam, air matanya mulai mengumpul. "Kamu tahu nggak? Kadang aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut berharap terlalu banyak." Raka merasa dadanya diremas. "Aku nggak kemana-mana, selama kamu mau aku di sini, aku bakal di sini." Nara tersenyum tipis sambil mengusap air matanya. "Janji? Janji." Malam itu, mereka ngobrol lama tentang ketakutan, tentang harapan, tentang masa depan yang belum pasti, tentang kemungkinan bertemu, tentang kemungkinan gagal, tentang kemungkinan terluka, tapi juga tentang kemungkinan bahagia. Sebelum menutup panggilan, Nara berkata pelan, "Raka, suatu hari nanti kita ketemu ya." Raka tersenyum. "Iya, kita ketemu. Beneran." Setelah panggilan berakhir, Raka menatap langit-langit kamarnya. Ia sadar, hubungan ini bukan lagi sekadar chat dan video call. Ini sudah jadi perasaan. Sudah jadi keterikatan. Sudah jadi cerita yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Meski jarak memisahkan, meski ketakutan sering datang, mereka memilih untuk tetap bertahan. Karena di balik layar itu, ada hati yang saling menjaga. Don Raka tahu bab berikutnya dalam hidup mereka akan menjadi yang paling menentukan.